Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Siti Nur Aziza, beserta 3 teman saya lainnya adalah Muhammad Noval, Mustika Musdalifah, dan Muhammad Irfan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Hukum Acara Pidana. Yang pertama adalah definisi hukum acara pidana, yaitu sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana caranya orang bertindak di depan pengadilan, bagaimana caranya suatu pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak sekaligus memutuskan perkara dengan adil, bagaimana cara melaksanakan keputusan hakim yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum pidana material itu dapat berjalan dengan semestinya, sehingga terwujudnya tegaknya hukum dan keadilan. Selanjutnya adalah sejarah hukum acara pidana sebelum zaman kolonial Belanda. Hukum acara pidana pada masyarakat tradisional sebenarnya telah ada pada zaman kolonial Belanda. Sudah ada dalam pemerintahan raja pada masa itu, namun belum dibuat bentuk tertulis dan masih merupakan hukum adat. Dalam setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan atau hubungan harmonis kehidupan yang terjadi pada waktu itu merupakan pelanggaran hukum adat, maka para penegak hukum akan berusaha mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Pada waktu penjajahan Belanda datang pertama kali di Indonesia, pada saat itu telah tercipta hukum yang lahir dari masyarakat tradisional tersendiri, yang kemudian disebut dengan hukum adat. Pada masa primitif, pertumbuhan hukum yang dalam dunia modern dipisahkan dalam hukum privat dan hukum publik. Tidak membedakan kedua bidang hukum itu. Penduduk Nusantara tidak membedakan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Penduduk Nusantara menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan masalah pidana maupun perdata di kalangan mereka. Cara pembuktian yang digunakan seringkali menggunakan kekuatan-kekuatan gaib. Setelah masuknya agama Islam, mulailah diberlakukannya hukum Islam untuk menyelesaikan masalah hukum di antara penduduk. Pada masa itu, mulai diadakannya pembedaan antara masalah pidana dan masalah perdata. Cara penyelesaian sengketa selalu berpedoman kepada Al-Quran, hadis, hasil ijtihad. Pada masa kerajaan Nusantara, banyak kerajaan yang sudah mempunyai perangkat aturan hukum. Aturan tersebut tertuang dalam keputusan para raja ataupun dalam kitab hukum yang dibuat oleh para ahli hukum. Tidak dipungkiri lagi bahwa adagium iubi societas ibi ius sangatlah tepat, karena dimanapun manusia hidup, selama masih ada komunitas ataupun kelompok, maka selalu akan ada hukum. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan langsung oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait tentang pembahasan sejarah hukum acara pidana. Hukum pidana yang berlaku dahulu kala berbeda dengan hukum acara pidana modern. Hukum pada zaman dahulu kala belum memegang teguh prinsip kodifikasi. Aturan hukum pun lahir melalui proses interaksi dalam masyarakat tanpa ada campur tangan dari suatu kerajaan. Hukum pidana adat berkembang sangat besar dalam masyarakat. Hukum acara pidana yang berlaku saat itu ialah belum mengenal yang namanya unifikasi. Di setiap daerah pun berlaku aturan hukum pidana yang berbeda-beda. Bahkan kerajaan besar macam Sriwijaya sampai dengan kerajaan Demak pun menerapkan aturan hukum pidana. Hukum kerajaan tersebut lazimnya disebut sebagai hukum adat. Hukum itu ada sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gama pada tahun 1596, dan orang Indonesia pun telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata ataupun privat. Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Selanjutnya yang nomor 2, hukum acara pidana di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Pada tanggal 1 Agustus 1848,
Berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal 3 Desember 1847 Stiplet nomor 57, maka di Indonesia Hindia Belanda berlakulah hukum yang namanya yang disingkat IR. Diberlakukan hukum IR hanya untuk orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab dan lain-lain. Nama pengadilannya adalah Redfern Justice yang sekarang menjadi pengadilan tinggi. IR masih memuat hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dan rancangan IR tersebut pun penyusunannya diketahui oleh Mr. Wicks dan mendapat tanda tangan dari Gubernur Jenderal sehingga mengalami suatu perubahan. Selanjutnya yang ketiga, hukum acara pidana di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Pada zaman Jepang tidak terjadi perubahan yang mendasar tentang hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tanggal 7 Maret 1942 Pasal 3 menyatakan bahwasanya semua badan pemerintahan tetap diakui asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah Jepang. Demikian pula di luar Jawa dan Madura pun pemerintahan militer Jepang mengeluarkan peraturan yang sama dan senada, termasuk pula IR dan HIR tetap berlaku di Pengadilan Negeri Tihoin dan Pengadilan Tinggi Kotohoin dan Pengadilan Agung Seikohoin. Susunan pengadilan ini diatur dengan Osamu nomor 3 tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Selanjutnya yang keempat, hukum acara pidana setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang 1945 ini. Dengan aturan peralihan ini, maka secara sah HIR masih tetap berlaku. Namun pada tahun 1948 HIR diganti namanya menjadi Regimen Indonesia yang diperbaharui dan disingkat RIB dengan UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951. HIR atau RIB diunifikasikan dan berdasarkan pasal 6 ayat 1 maka HIR dan RIB dipakai sebagai pedoman hukum acara pidana dan berlaku sampai tahun 1981. Dan pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan tersebut di atas masih tetap dipertahankan dengan ditetapkannya UUD Negara RI tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Di mana pada pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya untuk pembahasan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Yang pertama, Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi, pemeriksaan tingkat kedua atau banding, dan yang ketiga, Mahkamah Agung, pemeriksaan tingkat kasasi. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 menetapkan bahwa untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri berlaku HIR. Kemudian pada tahun 1965 dibuatlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946, kekuasaan presiden sangat besar mencampuri urusan peradilan, sehingga kekuasaan negara yang merdeka untuk penegakan hukum dan keadilan tidak akan tercapai. Maka pada tahun 1970 dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1946.
Di dalam pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi bahwa hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri, maka pada tahun 1981, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981, telah lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Lembaran Negara tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara nomor 3209. Riwayat penyusunan KUHP. Berdasarkan pasal 6, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 telah menetapkan bahwa untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di pengadilan negeri berlaku HIR. Namun demikian, perlu segera dibuat satu undang-undang hukum acara pidana yang baru sesuai dengan cita-cita nasional dengan mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Periode kejayaan HIR telah berakhir. Semasa HIR berjaya di negeri ini, kita sering mendengar atau membaca pendapat yang mengancam HIR, warisan pemerintah kolonial Belanda, dan karenanya tidak cocok lagi dengan kehidupan bangsa Indonesia merdeka. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUUHP. Pada tahun 1967 dibentuk Panitia Intern Departemen Kehakiman. Kemudian pada tahun 1968 di Semarang diselenggarakan Seminar Hukum II yang membahas tentang hukum pidana dan HAM dan menghasilkan suatu naskah Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahun 1973, Panitia Intern Departemen Kehakiman menyusun naskah rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahun 1973, konsep-konsep yang telah dikumpulkan oleh Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional sebagai bahan untuk menyusun rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu kembali dimusyawarakan oleh Panitia Intern tersebut bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan, termasuk Polri dan Departemen Kehakiman. Pada tahun 1974, Menteri Kehakiman yang sebelumnya adalah Profesor Omar Sona Aji diganti oleh Profesor Muknar Kosomat Jaja. Beliau lebih mengintensifikasikan pembuatan RUUHP, menyimpan draft 5 karena sebelumnya sudah terjadi perubahan draft sebanyak 4 kali dan menyerahkan ke kabinet. Pada tahun 1979, tepatnya pada tanggal 12 September RUUHP yang merupakan draft yang kelima, diserahkan ke DPR RI untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Diadakanlah pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kapolri, dan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. RUUHP disetujui Sidang Gabungan atau SIGAP Komisi 1 dan 3 DPR RI pada tanggal 9 September 1981. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUUHP. Akhirnya pada tanggal 23 September 1981 dengan sidang pleno DPR setelah pencapaian pendapat akhir oleh semua fraksi, dalam sidang paripurna telah menyetujui dan mengesahkannya RUUHP itu menjadi undang-undang dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHP. Kemudian pemerintah pada tanggal 31 Desember 1981 telah mengundangkannya di dalam Lembaran Negara RI tahun 1981 nomor 76, dikenal dengan nama Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 yang dilengkapi dengan penjelasannya. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP dan termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1983. Peraturan pelaksanaan ini juga dilengkapi dengan penjelasan yang termuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3
1258 dan kemudian dilengkapi dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M14 PW.07.03 tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang hadir untuk menggantikan keterangan Herzl Indes Reglement HIR sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini yang disebut sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia. Sebab Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di pengadilan tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Harus diakui bahwa kehadiran KUHP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan Herzl Indes Reglement HIR, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa ditempatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam oposisi Syah Umani Bank yang harus diperlukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka, pengakuan hukum yang tegas dan akan hak asasi yang melekat pada diri mereka merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya, juga memberi hak untuk memperoleh bantuan hukum pemeriksaan pengadilan. Demikian juga mengenai pembatasan jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan penangkapan dan penahanan. Ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHP sebagai sarana pembaruan hukum yang bermaksud dengan hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu. Lahirnya hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kesimpulan dari materi kali ini adalah pada waktu penjajah Belanda datang pertama kali di Indonesia telah tercipta hukum yang lahir dari masyarakat tradisional sendiri yang kemudian disebut hukum adat. Masa pemberlakuan hukum acara pidana barat dimulai setelah bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara, yaitu ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan pidana oleh VOC Paris East India Company. Pada zaman Jepang tidak terjadi perubahan yang mendasar tentang hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tanggal 7 Maret 1942 pasal 3 menyatakan semua badan pemerintahan tetap diakui asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Pasca kemerdekaan pada zaman pendudukan Jepang dipertahankan sesudah proklamasi kemerdekaan. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 mengatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Untuk
ketertiban masyarakat berdasar atas aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 2 terhubung dengan pasal 4, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut. Pasal 1, segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Pasal 2, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945 barulah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diadakan perubahan yang mendasar atas undang-undang tersebut. Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang hadir untuk menggantikan Het Erzijn Indische Reglement HR sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini yang disebut sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia. Sebab Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di pengadilan tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Harus diakui bahwa kehadiran KUHP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai materi sejarah perkembangan hukum acara pidana pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.